帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって記録を収集せんと欲し、ここに重要なる汝親民に次ぐ。Petikan pidato Kaisar Hirohito tersebut menandai menyerahnya Jepang pada sekutu. Mereka menganggap situasi perang tidak lagi menguntungkan bagi negara dan rakyatnya. Aksi militer Jepang yang agresif selama 4 tahun pun berakhir pada 15 Agustus 1945. Dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sebenarnya bukanlah faktor penentu menyerahnya Jepang pada sekutu. Pertimbangan utama Jepang ketika menyerah justru karena berbagai kekalahan mereka di sejumlah wilayah invasinya. Diawali dengan kekalahan atas Amerika Serikat di pertempuran Midway yang melemahkan kekuatan Angkatan Laut Jepang. Lalu kekalahan telak atas Rusia di Manchuria yang bersamaan dengan dijatuhkannya bom atom di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Rakyat Jepang yang dikenal dengan menjunjung tinggi kehormatan tanah airnya tentu tidak akan menyerah. Akan tetapi, kekuatan militer yang berkurang sangat signifikan, belum lagi mental pasukannya yang terdemoralisasi akibat berbagai kekalahan di medan pertempuran, akhirnya memaksa Jepang untuk menyerah. Kondisi negara Jepang yang sedang berkecamuk mendorong Jenderal Terauchi Hisaichi mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sebagai perwakilan dari PPKI untuk datang ke markas besar Tentara Wilayah Selatan yang membawahi Asia Tenggara di Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Oleh Terauchi, kemudian mereka dilantik secara simbolik masing-masing sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota dari PPKI. Setelah sebelumnya BPUPKI dibubarkan karena sudah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun tata pemerintahan sebuah negara baru yang akan dibentuk kemudian. Dalam pertemuan itu, Indonesia dijanjikan akan diberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, bisa saja terjadi lebih cepat. Hal ini memberi harapan kepada golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan. Namun, mereka tetap hati-hati dalam menentukan waktu yang tepat. Alasan Jepang untuk mau memberikan kemerdekaan tidak lain adalah karena mereka berharap dengan dibentuknya negara Indonesia, maka kehadiran tentara sekutu nantinya akan mendapat penolakan dan perlawanan dari rakyat Indonesia. Hal yang memang terjadi di kemudian hari. Sementara itu, Sultan Syahrir yang memimpin golongan muda telah mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu melalui siaran radio British Broadcasting Corporation atau BBC pada 14 Agustus 1945. Kemudian, dia menyampaikan berita tersebut kepada kaum pemuda gerakan bawah tanah lainnya seperti Adam Malik, Wikana, Sukarni, dan Khairul Saleh. Ia juga yang menggerakkan para pemuda untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada hari yang sama, Soekarno, Hatta, dan Rajiman tiba di tanah air setelah bertemu dengan Jenderal Terauchi di Vietnam. Mendengar hal tersebut, Syahrir bergegas menuju kediaman Hatta untuk memberitahu bahwa Jepang telah kalah perang.
Syahrir beranggapan bahwa pemberian kemerdekaan adalah muslihat Jepang. Jadi, dia mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan saat itu juga. Hatta yang tidak bisa berbuat banyak, lalu mengajak Syahrir menuju kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur, Menteng. Pada pertemuan tersebut, Soekarno berjanji akan mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada 15 Agustus 1945 pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Atas hasil pertemuan itu, lantas Syahrir menginstruksikan kepada semua pemuda gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Instruksi itu pun sampai kepada Dr. Sudarsono di Cirebon. 15 Agustus 1945 pagi, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo pergi menuju kantor pemerintahan Jepang. Lalu menemui Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda, untuk menanyakan kebenaran informasi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Namun mereka tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Maeda, karena belum mendapat perintah langsung dari Tokyo. Sementara ribuan pemuda sudah berkumpul di pinggiran kota. Sesuai dengan instruksi Syahrir, mereka siap masuk ke Jakarta segera setelah proklamasi diumumkan untuk merebut gedung-gedung pemerintahan Jepang. Namun ternyata, pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno mengabarkan belum akan mengumumkan proklamasi. Syahrir menduga polisi rahasia Jepang tahu rencana proklamasi. Para pemuda yang sudah berkumpul mendesak untuk tetap mendeklarasikan proklamasi tanpa Soekarno-Hatta. Tapi Syahrir menolaknya karena khawatir akan terjadi konflik di antara bangsa sendiri. Batalnya proklamasi diumumkan tak sempat dikabarkan ke Cirebon. Para pemuda yang terlanjur berkumpul di Cirebon akhirnya memproklamirkan kemerdekaan melalui Sudarsono. Inilah sebabnya kenapa Cirebon telah lebih dulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945 dengan naskah versi mereka. Namun, pembacaan teks proklamasi di Cirebon seolah tidak bergema, karena rakyat lebih percaya kepada Soekarno-Hatta ketimbang Syahrir. Bawah sinar bulan purnama 16 Agustus 1945 yang bertepatan dengan bulan Ramadan 1334 Hijriah, Soekarno yang akan bersantap sahur di kediamannya pada pukul 3 dini hari didatangi oleh golongan muda yang sebelumnya kecewa terhadap Soekarno atas pembatalan proklamasi. Ketika itu, Soekarni yang membawa pistol dan memegang sebilah pisau panjang terus mendesak Bung Karno bahwa sekaranglah saatnya. Bukannya gentar, Bung Karno yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin rakyat malah bersuara lantang dan bertanya kepada para pemuda itu, siapa yang akan menjadi pemimpin kalau dirinya mati? Bung Karno yakin para pemuda tidak akan menyakiti dirinya, karena mereka memang membutuhkan sosok yang mampu memimpin seluruh rakyat.
Setelah terjadi perdebatan yang sengit dengan para pemuda, Soekarni kemudian membawa paksa Bung Karno beserta Fatmawati dan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra. Di pinggir jalan telah menunggu 2 buah mobil. Dalam kendaraan di depan telah duduk tawanan lain, Bung Hatta. Mereka membawa keduanya menuju Rengas Dengklok dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sesampainya di Rengas Dengklok, di rumah seorang saudagar Tionghoa bernama Chiao Ki-siong, para pemuda menuntut agar pelaksanaan proklamasi dilakukan secepatnya dan tanpa melalui PPKI, karena dianggap sebagai badan buatan Jepang. Kekhawatiran mereka adalah kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Namun Soekarno dan Hatta tetap tidak bergeming. Mereka berpegang teguh pada pendiriannya tentang waktu yang tepat untuk proklamasi. Sementara di Jakarta, Hairul Saleh dan para pemuda lainnya telah menyusun rencana perebutan kekuasaan. Tetapi, apa yang mereka rencanakan tidak berhasil dijalankan, karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Setelah melalui proses perundingan yang panjang antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dan harus dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Sebenarnya Soekarno telah merencanakan pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17, sejak dari Vietnam ketika pertemuan dengan Jenderal Terauchi. Menurutnya, angka 17 adalah angka suci. Sebagai umat Islam yang taat, dia berpendapat banyak kebetulan yang berhubungan dengan angka 17. Misalnya, Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Juga, dalam sehari, umat Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Karena itu, baginya angka 17 bukan angka sembarangan. Ditambah tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan jatuh pada hari Jumat, yang merupakan hari istimewa bagi umat Islam, Jumat yang suci, sehingga menambah kesakralan jika dijadikan tanggal proklamasi kemerdekaan. Hal ini yang kemudian membuat golongan muda menerima jika proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17. Demikian dengan golongan tua pun menerima tuntutan agar pelaksanaan proklamasi tidak melalui PPKI. Artinya, tidak melibatkan para petinggi militer Jepang saat seremonial pelaksanaan proklamasi. Namun, perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda masih belum menemui akhir. Saling silang pendapat kembali terjadi ketika penyusunan naskah proklamasi. Setibanya di Jakarta,
pada 16 Agustus malam, para tokoh bangsa kebingungan untuk mendapatkan tempat dalam merumuskan naskah proklamasi. Karena kondisi malam yang sudah larut, akhirnya atas inisiatif Ahmad Subardjo disepakati perumusan naskah akan dilakukan di kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Tempat itu dipilih karena punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang. Jadi para tokoh dapat dengan aman merumuskan naskah proklamasi. Subardjo dan Hatta juga mempunyai kedekatan dengan Laksamana Maeda. Mereka sudah saling mengenal sejak sebelum masuknya Jepang ke Indonesia. Maeda sudah kenal dengan pelajar Indonesia saat menjadi atase di Den Haag dan Berlin pada 1930. Dari sinilah komunikasinya terjalin dengan Subardjo dan Hatta. Dia mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia karena beranggapan bahwa akan sangat sulit bagi Jepang untuk menjaga ketertiban dan keamanan di sebuah wilayah yang membentang sangat luas. Barisan pemuda dan pelopor yang sudah mengetahui kekalahan Jepang juga tidak mungkin lagi diakomodir oleh Jepang. Syahrir yang sedari awal menentang pengaruh Jepang atas usaha-usaha kemerdekaan Indonesia tidak setuju jika perumusan naskah dilakukan di kediaman Maeda. Melalui Sukarni, ia memberikan naskah yang sudah terlebih dahulu disusun bersama rekan-rekan pemuda. Naskah tersebut berbunyi bahwa dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Segala badan-badan pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mempertahankannya. Soekarno-Hatta menilai naskah tersebut terlalu keras, hingga bisa membuat Jepang melakukan hal-hal yang malah merugikan bangsa Indonesia. Yang dikhawatirkan oleh golongan tua adalah Jepang justru mendukung Belanda untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Jadi, naskah proklamasi disusun dengan diskusi yang sangat seksama agar tidak ada peluang bagi Indonesia dan Jepang untuk saling berhadapan dalam konflik yang merugikan bangsa Indonesia. Menurut Hatta, revolusi hanya dapat dicapai dengan kekuatan. Tetapi kekuatan Indonesia masih belum memadai. Selain itu, musuh-musuh nyata orang Indonesia yang harus dihadapi bukanlah tentara Jepang yang kehilangan kewenangannya untuk menjalankan kekuasaan, tetapi Belanda yang sedang mempersiapkan untuk menekan rakyat Indonesia lagi. Maka konsekuensinya adalah ada frasa-frasa yang harus dicoret dan diganti dengan frasa yang lebih tepat. Frasa perebutan kekuasaan yang senada dengan keinginan Syahrir dan para pemuda atau penyerahan kekuasaan diganti dengan pemindahan kekuasaan. Kata diusahakan diganti dengan diselenggarakan. Frasa pemindahan kekuasaan dijadikan sebagai terjemahan dari Gyoseiken Noiten, yang berarti pemindahan pengawasan administratif. Sedangkan frasa penyerahan kekuasaan dalam bahasa Jepang dapat diartikan sebagai Suken no Tokoroto. Frasa pemindahan kekuasaan secara tersamar bisa diartikan juga sebagai pemindahan kekuasaan politik. Sedangkan frasa dengan cara seksama ditafsirkan sebagai tanpa melibatkan tindakan para pemuda yang ingin melakukan pemberontakan pada 16 Agustus 1945. Terakhir, frasa dalam tempo sesingkat-singkatnya diartikan sebagai dilakukan sebelum sekutu mendarat.
Ketika konsep naskah itu selesai, Soekarno menyarankan agar mereka yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi ikut menandatangani selaku wakil bangsa Indonesia. Saran tersebut ditentang oleh golongan muda yang tidak setuju jika naskah proklamasi ditandatangani oleh anggota PPKI hasil bentukan Jepang. Mereka menolak karena kemerdekaan Indonesia merupakan jerih payah seluruh elemen bangsa. Akhirnya Sayuti Melik mengusulkan Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi dan mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia setelah diketik. (17 Agustus 1945), matahari mulai menaik. Kabar telah tersiar. Proklamasi akan dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Orang-orang sudah banyak berkumpul di halaman, menunggu pernyataan kemerdekaan. Di dalam rumah, Soekarno masih menunggu kedatangan Hatta. Dia memerlukan sosok Hatta untuk mendampinginya ketika membacakan teks yang ditandatangani oleh mereka berdua. Hingga pada pukul 10:10 waktu Indonesia bagian Barat, keduanya keluar menuju teras depan rumah. Dan Soekarno pun mulai membaca teks proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati mulai dikibarkan. Rangkaian peristiwa ini yang kemudian menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lahirnya Republik Indonesia terbentuk oleh berbagai perbedaan pendapat. Namun pada akhirnya, perbedaan itu pula yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia.